Halo buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya kembali kepada taman kesenangan Allah. Pernahkah kita bertanya, mengapa hidup ini penuh air mata? Mengapa ada penyakit? Mengapa ada kemiskinan, pertengkaran, ketakutan atau kematian? Apakah memang sejak awal Allah menciptakan dunia seperti ini? Jawabannya adalah tidak. Ketika Allah menciptakan dunia, semuanya sungguh amat baik. Tidak ada air mata, tidak ada penyakit, tidak ada kematian. Manusia hidup damai bersama Allah. Hari ini kita akan melihat bagaimana manusia kehilangan taman kesenangan karena dosa. Tetapi melalui kehidupan Kristus, jalan untuk kembali kepada Allah dibuka kembali. Allah menciptakan manusia dengan tujuan mulia. Kejadian 2 menceritakan bahwa Allah bukan sekedar menciptakan manusia, tetapi menciptakannya menurut gambar dan rupanya. Artinya manusia diciptakan untuk mengenal Allah, mengasihi Allah, memuliakan Allah, hidup dalam kekudusan, dan memerintah ciptaan sesuai kehendak Allah. Allah tidak menciptakan manusia untuk hidup dalam penderitaan. Sejak semula rancangannya adalah damai sejahtera. Eden adalah tempat kesenangan. Eden berarti kesenangan atau kenikmatan. Allah menempatkan Adam di taman yang penuh pohon-pohon indah, sungai yang mengalir, makanan yang cukup, dan damai yang sempurna. Yang paling luar biasa bukanlah keindahan tamannya, tetapi kehadiran Allah. Adam dapat berjalan bersama Allah. Ia dapat berbicara dengan Allah. Ia hidup tanpa rasa takut. Pelajaran pentingnya adalah kebahagiaan sejati bukan berasal dari harta, jabatan, atau kekayaan. Kebahagiaan sejati berasal dari hadirat Tuhan. Banyak orang memiliki rumah besar tetapi tidak memiliki damai. Banyak orang memiliki uang tetapi tidak memiliki sukacita. Damai yang sesungguhnya hanya ada ketika hidup dekat dengan Tuhan. Ada seorang anak kecil yang tertidur pulas di ruang tamu ketika listrik padam. Rumah menjadi gelap gulita. Begitu ia bangun, ia langsung menangis karena ketakutan. Tetapi saat ayahnya datang memeluknya, tangis itu langsung hilang. Yang membuat anak itu tenang bukan karena lampu menyala, tapi karena ayahnya hadir. Begitu juga hidup kita. Yang kita perlukan bukan hanya perubahan keadaan, melainkan kehadiran Allah. Allah memberikan tanggung jawab. Kejadian 2 ayat 15 mengatakan bahwa Adam ditempatkan di taman untuk mengusahakan dan memeliharanya. Artinya bekerja adalah berkat. Sejak awal Allah ingin manusia menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Tuhan juga mempercayakan bumi kepada manusia. Pelajarannya bagi kita, setia dalam pekerjaan, menjaga keluarga, melayani Tuhan, dan memelihara ciptaannya. Kesetiaan kita dalam perkara kecil adalah bentuk ibadah kepada Tuhan. Allah memberikan pendamping. Allah melihat bahwa manusia tidak baik, manusia seorang diri. Lalu Allah menciptakan Hawa. Pernikahan adalah rancangan Allah. Keluarga dibentuk supaya manusia saling mengasihi, saling menopang, dan bersama-sama memuliakan Tuhan. Karena itu keluarga harus dijaga dalam doa, kasih, dan pengampunan. Karena dosa menghancurkan segalanya. Sayangnya manusia memilih melawan Allah. Satu tindakan ketidaktaatan mengubah sejarah manusia. Akibat dosa, hubungan dengan Allah rusak, rasa malu muncul, kutuk memasuki dunia, kerja menjadi berat, sakit bersalin, pertengkaran, penderitaan, dan kematian. Roma 5:12 berkata bahwa dosa masuk melalui satu orang dan maut menjalar kepada semua manusia. Dosa seperti virus yang menular kepada seluruh umat manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Segelas air yang jernih akan langsung berubah ketika hanya setetes racun dimasukkan. Begitu juga dosa. Satu dosa menghancurkan seluruh kehidupan manusia. Karena itu Allah tidak menganggap dosa sebagai hal yang kecil. Yesus datang membuka jalan kembali. Kabar baiknya adalah Allah tidak membiarkan manusia binasa. Sejak manusia jatuh, Allah telah merencanakan keselamatan.
Yesus datang ke dunia, ia hidup tanpa dosa, ia mati di kayu salib, ia bangkit mengalahkan maut. Melalui salib dosa diampuni, iblis dikalahkan, hubungan dengan Allah dipulihkan, kita menerima hidup yang kekal. Apa yang hilang di taman dipulihkan melalui Yesus Kristus. Karena itu siapa yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang baru. Bagaimana hidup kita sekarang? Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk hidup dalam pertobatan, menjauhi dosa, menjaga hubungan dengan Tuhan melalui doa, membaca firman setiap hari, mengampuni sesama, hidup dalam kekudusan, menjadi terang bagi dunia. Surga dimulai ketika Kristus memerintah hati kita. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini, Allah tidak pernah merancang manusia hidup dalam kutuk. Kita kehilangan Eden karena dosa, tetapi kasih Allah lebih besar daripada dosa manusia. Melalui Yesus Kristus, jalan kembali kepada Bapa telah dibuka. Hari ini Tuhan mengundang kita kembali ke hadirat-Nya. Jangan hidup jauh dari Tuhan. Jangan membiarkan dosa menguasai hidupmu. Datanglah kepada Tuhan. Sebab hanya Dia yang sanggup memulihkan hidupmu, keluargamu, masa depanmu, dan memberikan hidup yang kekal. Marilah kita memilih hidup dekat dengan Tuhan setiap hari. Jika dahulu Adam diusir dari Taman Eden, sekarang melalui Yesus pintu kasih karunia dibuka kembali. Peganglah Kristus sampai akhir hidup, sebab di dalam Dia ada pengampunan, damai sejahtera, sukacita, dan pengharapan yang tidak pernah berakhir. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.